Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita pada mata pelajaran pemrograman dasar. Setelah di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai materi tentang sejarah dan jenis-jenis bahasa pemrograman. Jadi jika teman-teman belum ada yang menonton video penjelasan pada materi tersebut, saya sarankan terlebih dahulu untuk menonton video penjelasannya sebelum melanjutkan materi pada video kali ini. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang macam-macam bahasa pemrograman. Jadi saya ulangi lagi, macam-macam bahasa pemrograman. Di era sekarang ini, kemajuan teknologi merajalela, tak terkecuali dengan teknologi informasi. Teknologi informasi pastinya tidak terlepas dengan namanya program. Dan program tidak terlepas dari aktivitas membuat program atau pengkodean atau biasa disebut dengan coding. Macam-macam bahasa pemrograman populer antara lain DLP, C, Visual Basic, Pascal, Java, PHP, dan lain-lain. Nah, jadi selain yang saya sebutkan ini, terdapat banyak lagi ya bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah program. Jadi untuk pertemuan pada video ini, saya akan membahas hanya ini saja. Jadi langsung saja. Yang pertama, bahasa Delphi. Borland Delphi atau biasa disebut Delphi saja merupakan sarana pemrograman aplikasi visual. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman Pascal atau yang kemudian disebut bahasa pemrograman Delphi. Delphi merupakan generasi penerus dari Turbo Pascal. Kelebihan bahasa pemrograman Delphi adalah sebagai berikut. Pertama, sifatnya yang freeware. Kemudian yang kedua, dikembangkan dengan bahasa Pascal, sehingga bagi pengguna yang terbiasa dengan dasar pemrograman Turbo Pascal akan lebih familiar. Lalu yang ketiga, komponen yang disediakan sudah cukup lengkap tanpa harus menambah komponen dari sumber lain. Dan yang keempat adalah dokumentasi cukup lengkap. Selanjutnya, kelemahan bahasa pemrograman Delphi adalah sebagai berikut. Pertama, pengguna yang tidak memiliki dasar pemrograman dengan bahasa Pascal akan mengalami kesulitan untuk pertama kalinya. Lalu yang kedua, setiap komponen yang dimasukkan dalam form tampilan akan diikutsertakan kode deklarasi dan inisialisasinya dalam disk kode. Sehingga apabila terjadi perubahan komponen, penamaan maupun kesalahan penulisan kode, program tidak akan membetulkannya secara otomatis. Dan yang ketiga, apabila terdapat form atau list kode lain yang disertakan, harus dituliskan kode atau nama dari form dan juga inisialisasi variabelnya. Kemudian yang kedua adalah bahasa C. Akar dari bahasa C adalah bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Richard pada tahun 1967. Bahasa ini memberikan ide kepada Ken Thompson yang kemudian mengembangkan bahasa yang disebut dengan B pada tahun 1970. Perkembangan selanjutnya dari bahasa B adalah bahasa C oleh Dennis Ritchie sekitar tahun 1972-an di Bell Telephone Laboratories Inc. atau sekarang adalah AT&T Bell Laboratories. Nah, kelebihan bahasa pemrograman C adalah sebagai berikut. Pertama, bahasa C tersedia hampir di semua jenis komputer. Lalu yang kedua, kode bahasa C sifatnya adalah portable. Kemudian yang ketiga, aplikasi yang ditulis dengan bahasa C untuk suatu komputer tertentu dapat digunakan di komputer lain hanya dengan sedikit modifikasi. Lalu yang keempat, bahasa C hanya menyediakan sedikit kata-kata kunci. Lalu yang kelima, proses eksekusi program bahasa C lebih cepat. Kemudian keenam, dukungan pustaka yang banyak. Lalu ketujuh, keandalan bahasa C dicapai dengan adanya fungsi-fungsi pustaka. Kemudian yang kedelapan, C adalah bahasa yang terstruktur. Yang kesembilan, bahasa C mempunyai struktur yang baik sehingga mudah untuk dipahami. Kemudian yang ke-10, mempunyai fungsi-fungsi sebagai program bagiannya. Kemudian yang ke-11, selain bahasa tingkat tinggi, C juga dianggap sebagai bahasa tingkat menengah. Lalu yang ke-12, bahasa C mampu menggabungkan kemampuan bahasa tingkat tinggi dengan bahasa tingkat rendah. Lalu yang ke-13, bahasa C adalah kompilator atau compiler, maka akan menghasilkan program executable yang banyak dibutuhkan oleh program-program komersial. Selanjutnya, kelemahan bahasa pemrograman C adalah sebagai berikut.
Yang pertama, banyaknya operator serta fleksibilitas penulisan program kadang-kadang membingungkan pemakai. Kemudian yang kedua, bagi pemula pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer. Selanjutnya yang ketiga adalah basic. Bahasa basic merupakan bahasa populer dan disukai banyak pemrogram karena kemudahannya serta bahasanya yang cukup familiar tanpa mengurangi kinerjanya. Sejak kemunculannya, pada tahun 1960, bahasa basic telah mengalami perkembangan yang pesat sekali. Di tahun 1970, digunakan oleh Bill Gates dan Paul Allen untuk mengontrol mikrokomputer Altair dengan menggunakan pita kaset. Kemudian bahasa basic diikuti oleh pengembang-pengembangan software lain dengan nama yang berbeda. Tetapi aturan dan bahasa yang digunakan adalah sama. Munculnya GW Basic, PBasic, Quick Basic, dan lain sebagainya semakin mempopulerkan bahasa basic untuk digunakan pada mikrokomputer sebagai bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah Visual Basic. Microsoft Visual Basic atau yang sering disingkat dengan VB merupakan sebuah bahasa pemrograman yang menawarkan Integrated Development Environment Visual untuk membuat program perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman atau COM. Visual Basic merupakan turunan bahasa pemrograman basic dan menawarkan pengembangan perangkat lunak komputer grafik dengan cepat. Beberapa bahasa script seperti Visual Basic for Application atau VBA dan Visual Basic Scripting Edition atau VBA Script mirip dengan Visual Basic, tetapi cara kerjanya berbeda. Para pemrogram dapat membangun aplikasi dengan menggunakan komponen-komponen yang disediakan oleh Microsoft Visual Basic. Kelebihan Microsoft Visual Basic adalah sebagai berikut. Pertama, bahasa yang sederhana. Yang kedua, banyak hal yang mungkin sulit dilakukan jika kita menggunakan bahasa pemrograman yang lainnya. Akan tetapi dapat dilakukan dengan mudah dengan menggunakan Visual Basic. Lalu yang ketiga, karena Visual Basic sangat populer, maka sangat banyak sumber yang dapat kita gunakan untuk belajar dan mengembangkan kemampuan kita, baik berupa buku atau artikel di internet. Kemudian yang keempat, kita bisa memperoleh banyak tools, baik gratis maupun yang berbayar di internet, yang akan sangat membantu menghemat waktu kita dalam pemrograman. Nah, adapun kelemahan Microsoft Visual Basic adalah sebagai berikut. Visual Basic adalah bahasa pemrograman yang powerful, tetapi sebenarnya tidak terlalu bagus untuk membuat game yang benar-benar memuaskan. Yang kedua, lebih lambat dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Kemudian yang kelima adalah Pascal. Pascal dirancang oleh Profesor Niklaus Wirth dari Technical University di Zurich, Switzerland, pada tahun 1971. Nama Pascal berasal dari Blaise Pascal, nama ahli matematika dan filosofi dari Prancis abad ke-17. Pascal merupakan pengembangan dari bahasa Algol 60 dan Algol W atau turunan dari Algol 60. Pascal memiliki beberapa versi, seperti Turbo Pascal, Microsoft Pascal untuk Microsoft, Apple Pascal, dan UCSD, University of California at San Diego Pascal. Turbo Pascal yang dibuat oleh Borland adalah versi yang paling banyak digunakan karena menggunakan kompilator untuk menerjemahkannya dan juga mengikuti standar bahasa Pascal yang dibuat oleh Niklaus Wirth dan K. Jensen. Pascal merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi dan terstruktur. Adapun kelebihan bahasa pemrograman Pascal adalah sebagai berikut. Tipe data standar. Seperti telah tersedia pada kebanyakan bahasa pemrograman, Pascal memiliki tipe data boolean, integer, real, char, dan string. Kemudian yang kedua, user defined data types, yaitu pemrograman dapat membuat tipe data lain yang diturunkan dari tipe data standar. Lalu yang ketiga, strongly type, yaitu pemrograman harus menentukan tipe data dari suatu variabel, dan variabel tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menyimpan tipe data selain dari format yang telah ditentukan. Lalu yang keempat, terstruktur, yaitu memiliki sintaks yang memungkinkan penulisan program dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil atau prosedur dan fungsi yang dapat digunakan berulang-ulang. Lalu yang kelima, memiliki struktur yang sederhana dan sangat mendekati bahasa manusia atau bahasa Inggris, sehingga mudah dipelajari dan dipahami. Kemudian yang keenam, bahasa Pascal merupakan bahasa yang digunakan sebagai standar bahasa pemrograman bagi tim Nasional Olimpiade Komputer Indonesia atau TOKI.
Selain itu, bahasa Pascal masih digunakan dalam IOI, International Olympiad in Informatics. Nah, adapun kelemahan bahasa pemrograman Pascal adalah penggunaannya yang tidak fleksibel. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, ada Java. Bahasa pemrograman Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak kita temukan pada aplikasi-aplikasi baik di dalam komputer ataupun di ponsel. Dengan keunggulan ini, Java memang benar-benar menjadi bahasa pemrograman yang sangat populer dan juga banyak dipahami dan mudah untuk dipelajari. Uniknya, nama bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada era 1991 ini merupakan bahasa pemrograman yang namanya terinspirasi dari kopi buatan Indonesia, tepatnya dari dataran Jawa. Dengan demikian, hingga saat ini bahasa pemrograman ini memiliki lambang berupa kopi yang sedang diseduh. Nah, saat ini, hak paten dari penggunaan bahasa pemrograman Java dipegang oleh Oracle. Banyak sekali aplikasi atau perangkat lunak yang dibuat dan juga dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Misalnya aplikasi bawaan Oracle, aplikasi pada seri-seri ponsel tahun 2000-an, dan aplikasi game pada ponsel Symbian, Android, atau Windows Phone. Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang memiliki banyak keunggulan. Salah satu keunggulan yang utama dari bahasa pemrograman Java ini adalah bahasa pemrograman yang sifatnya multiplatform, yang artinya bisa digunakan dalam berbagai macam sistem operasi dan juga basis perangkat lunak lainnya. Selain itu, ada beberapa keunggulan lainnya dari Java, yaitu sebagai berikut. Pertama, mudah untuk dikembangkan. Lalu yang kedua, memiliki pustaka atau library yang lebih lengkap. Kemudian yang ketiga, kemudahan dalam menyusun skrip. Yang keempat, memiliki pasar yang luas karena ponsel cerdas atau smartphone sedang populer dan banyak digunakan. Lalu kelima, merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek atau OOP. Kemudian yang ketujuh, ada PHP. PHP dibuat pada tahun 1994 oleh Rasmus Lerdorf. PHP dikembangkan dan digunakan untuk memelihara tampilan website internet. Bahasa ini bersifat open source dan gratis. PHP merupakan bahasa yang dibuat untuk pembuatan dan pengembangan website. Kendati demikian, PHP juga bisa digunakan untuk tujuan umum program lainnya. Pada umumnya, PHP digunakan sebagai plugin untuk WordPress, pengembangan web, dan juga bisa untuk membuat basis data. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jadi, sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau belum paham terhadap penjelasan saya, silakan bertanya di kolom komentar pada video ini. Kemudian jika teman-teman merasa mendapatkan ilmu baru setelah menonton video penjelasan materi ini, silakan like, silakan juga share ke teman-teman kalian agar supaya teman-teman kalian bisa tahu mengenai materi ini. Kemudian yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini agar supaya nantinya channel ini lebih berkembang ke depannya. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video penjelasan pada materi kali ini. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya di materi-materi yang akan datang. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.